Saudara, saya sedang ada di satu tempat rekreasi di satu daerah di Langkat, dan di tempat ini ada satu replika kapal. Kalau saya melihat kapal ini, maka saya mengingat kisah tentang Nuh. Dari sekian banyak orang, Nuh adalah orang yang mendapatkan kasih karunia. Saya percaya di dalam kehidupan kita yang singkat dan kehidupan kita yang hanya sekali ini, saya percaya setiap kita merindukan supaya di sepanjang kehidupan kita, kita mengalami kasih karunia Tuhan. Apa alasannya Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya? Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyanjung Jiwa. Kita sama-sama tahu di dalam firman Allah ditegaskan bahwa orang-orang yang akan mengalami janji-janji Tuhan adalah orang-orang yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, hanya yang seringkali menjadi masalah bagi umat-umat Tuhan adalah bagaimana konsisten untuk merenungkan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Saudara, channel ini dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan, mengingatkan setiap anak-anak Tuhan untuk setiap hari merenungkan firman Tuhan dan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari melalui channel ini saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama akan merenungkan topik tentang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Tuhan? Bagaimana supaya dalam kehidupan kita kasih karunia Tuhan digenapi dalam hidup kita? Sebelum kita melanjutkan renungan ini, saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Setiap hari kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah
kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, masih dari satu lokasi di daerah Langkat, dan di tempat ini ada replika dari kapal. Dan kembali kita akan terus belajar tentang kehidupan Nuh. Saya teringat akan kehidupan Nuh, di mana di video pertama kita sudah belajar bagaimana Nuh mendapatkan kasih karunia, mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Itu di video pertama dan video kedua. Di mana pada masa itu dunia sudah semakin jahat, dunia sudah semakin bejat, dan Tuhan malah akhirnya menyesal menciptakan manusia, sehingga Dia berencana untuk menenggelamkan semua manusia melalui air bah. Itu ada di Kejadian pasal 6. Tetapi kita sudah lihat di ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ada satu pribadi, ada satu orang yang hidup pada zaman itu, yaitu Nuh. Dari sekian banyak orang, dialah yang akhirnya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan kemudian setelah ayat 8 dikatakan bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan, di ayat 9 diceritakan tentang riwayat Nuh. Di ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Jadi alasan dia mendapatkan kasih karunia itu dijelaskan mulai ayat 9. Dan di video pertama kita sudah belajar yang menjadi alasan Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan dari antara orang sejamannya adalah karena dia memilih cara hidup yang berbeda di tengah-tengah orang yang jahat,
pada masa itu. Jadi orang sudah jahat semua, tapi dia tidak izinkan orang-orang yang kejahatan orang itu mempengaruhi kehidupannya, mencemari hidupnya, tapi dia bertahan untuk hidup benar, bertahan untuk hidup saleh. Sekalipun zaman ini sudah semakin jahat, biarlah setiap kita tetap mempertahankan hidup benar saleh sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Karena orang yang demikianlah yang akan mengalami kasih karunia Tuhan hari demi hari dalam kehidupannya. Dan yang kedua juga kita sudah belajar, selain Nuh itu hidup benar, hidup saleh. Karena banyak orang hidup benar, hidup saleh, tapi juga belum tentu mengalami kasih karunia Tuhan. Karena ada sisi yang lain, hal yang lain yang juga sangat penting adalah, dan Nuh, masih ayat 9, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh ini bukan hanya cara hidupnya baik, cara hidupnya benar, tetapi memang dia juga hidup dekat, intim dengan Tuhan, dan bergaul dengan Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, apakah saudara mengalami keintiman dengan Tuhan dalam hidup saudara? Ada terlalu banyak orang yang menyebut dirinya anak Tuhan, menyebut dirinya orang Kristen, tapi tidak mengalami kedekatan dengan Tuhan. Ada banyak pengalaman yang saya alami. Saya pernah bercerita kepada seorang orang tua yang sekian lama sudah berkhotbah dan berkhotbah kepada orang banyak. Tetapi ketika saya bercerita tentang keintiman, kedekatan, indahnya dekat dengan Tuhan, bagi dia itu hal yang asing. Itu hal yang bukan sesuatu yang dia alami dalam kehidupannya. Padahal dia orang yang sudah lama sebagai orang Kristen melayani, memberitakan firman Tuhan. Tapi kedekatan dengan Tuhan itu bukan satu pengalaman bagi dia. Nah, saudara, firman Tuhan menegaskan di sini bahwa Nuh, alasan Nuh itu mengalami kasih karunia Tuhan, karena di riwayat hidupnya, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Alami kedekatan dengan Tuhan, jangan hanya predikat saudara sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya atau sebagai orang gereja, tetapi saudara tidak mengalami keintiman dan kedekatan dengan Tuhan. Alamilah keintiman dan kedekatan dengan Tuhan dalam hidup saudara. Dan di video ketiga ini, saudara, yang saya ingin kita melihat dari riwayat Nuh ini, itu ada di ayat 22. Di mana di sana dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi, ciri ketiga dalam kehidupan Nuh ini, sifat hidup Nuh sehingga dia mengalami kasih karunia Tuhan itu bisa kita lihat di sini adalah karena Nuh ini memang orang yang taat kepada firman Tuhan. Di mana di sini dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti perintah Allah. Nah, di mana sebelumnya Allah memerintahkan kepada dia untuk membuat bahtera, dan dalam pembuatan bahtera itu, saudara, baik ukurannya, baik kayunya, baik bentuk-bentuknya sudah ditentukan Allah semuanya. Dan firman Allah di sini mencatat bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Dan saudara, kalau kita baca saja demikian, sepertinya tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita baca saja demikian. Tapi kalau kita tahu peristiwanya pada masa itu, maka ada hal yang sangat unik dalam Nuh melakukan perintah Tuhan dalam pembuatan bahtera itu. Hal pertama, saat dia melakukan itu, perjuangannya pasti sangat berat dengan bentuk dan kayu yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara, sebelum saya membuat renungan ini, di sini ada satu lagi replika dari kapal ini, termasuk juga kapal ini, saudara, sedang dibaharui. Kenapa? Karena ada kayu-kayu yang harus diganti. Mungkin replika kapal ini belum terlalu lama. Kenapa? Karena tadi tukangnya berkata bahwa ada kayu-kayu yang sudah lapuk. Jadi waktu itu Tuhan memilih kayu-kayu karena dalam pembuatannya saja Nuh itu butuh waktu yang sangat lama. Sehingga dibutuhkan kayu yang bertahan lama, dan Tuhan tentukan kayunya, dan Tuhan tentukan bentuknya, dan pembuatannya dengan alat seadanya di masa itu. Membuat kapal sebesar itu dengan kayu yang begitu kerasnya supaya tahan lama. Bayangkan saudara bagaimana perjuangan Nuh untuk mentaati firman Tuhan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Bisa saja Nuh taat,
Tetapi dia bisa saja mengakali dengan kayu yang berbeda supaya lebih gampang melakukannya, dengan ukuran yang berbeda supaya lebih gampang melakukannya. Tetapi firman Allah mencatat, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi waktu itu ketika dicatat di sini Nuh melakukan perintah Tuhan itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ada butuh perjuangan yang begitu berat. Bahkan ada yang membayangkan pada waktu itu, waktu Nuh membuat kapal, pasti di tempat yang bagi orang pada masa itu, Nuh mungkin sudah melakukan hal yang di luar dari nalar orang lain. Dia membuat kapal di daerah pebukitan, dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Dengan waktu yang lama, mungkin Nuh mau menceritakan bahwa firman Tuhan datang akan ada air bah, tapi tidak ada satu orang pun yang bertobat. Artinya mungkin saja waktu itu Nuh diejek oleh orang-orang yang ada pada zamannya ketika melihat dia melakukan itu. Jadi saat melakukan itu bukan hanya berat melakukan, ada berbagai tantangan dalam melakukannya. Butuh tenaga dan waktu yang begitu banyak dikorbankan untuk melakukan ini. Bahkan mungkin secara psikologi pun dia harus berkorban dari ejekan orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Artinya Nuh dalam mentaati firman Tuhan yang dicatat di sini ada perjuangan yang begitu berat. Itu sebabnya wajar kalau Nuh ini mendapatkan kasih karunia, karena memang dia punya karakter melakukan firman Tuhan. Kalau selama ini pun dia bergaul dengan Tuhan, selama ini pun Nuh sudah melakukan apa yang dia lakukan di sini. Dia belajar mentaati firman Tuhan dalam kehidupannya, persis seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikian juga pada waktu itu, dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita merindukan kasih karunia Tuhan digenapi dalam kehidupan kita hari demi hari, kalau kita merindukan mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari, mari belajar seperti Nuh. Belajar taat firman Tuhan, sekalipun kadang-kadang harus bayar harga. Belajar taat firman Tuhan, sekalipun mungkin itu berat melakukannya. Belajar taat kepada firman Tuhan, sekalipun prosesnya begitu panjang. Seperti Nuh membuat bahtera itu bisa dibayangkan. Itu butuh waktu yang begitu panjang. Tetapi Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan wajar akhirnya Nuh mengalami kasih karunia Tuhan. Dia yang diselamatkan bersama dengan keluarganya diselamatkan. Alami kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara dengan tetap berjuang melakukan firman Tuhan. Apa yang menjadi pengalaman saudara? Ada saudara tahu firman Tuhan yang saudara tahu itu harus dilakukan dan butuh bayar harga untuk melakukannya. Lakukan saudara. Kerjakan itu dalam hidup saudara. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menggenapi, mewujudkan kasih karunia-Nya dalam perjalanan kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Dari lokasi ini dan di akhir renungan ini, saya mau menyampaikan kepada saudara, mari kita mengalami kasih karunia Tuhan seperti Nuh mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Dia mengalami kasih karunia Tuhan yang semua orang tidak alami pada zaman itu. Hanya dia dan keluarganya yang mengalami. Apa yang dia lakukan? Dia hidup benar dan saleh di antara orang jahat. Dia pilih untuk hidup dengan cara yang berbeda. Bersama dengan keluarganya dia bimbing untuk hidup dengan cara yang berbeda. Dan yang kedua, bukan hanya hidup baik dan benar. Dia juga jalani hidupnya dengan bergaul dengan Tuhan. Dan yang terakhir, dia adalah orang yang melakukan dan mentaati firman Tuhan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang menjadi alasan sehingga Nuh mengalami kasih karunia Tuhan dari antara orang sejamannya. Saya berdoa biarlah kehidupan saudara dalam kehidupan kita semua, kasih karunia Tuhan digenapi, dinyatakan dalam kehidupan kita hari demi hari di sepanjang hidup kita. Ketika dalam kehidupan kita, kita belajar untuk hidup dengan cara yang berbeda dari orang-orang lain. Kita hidup berdasarkan firman Tuhan, hidup bergaul intim dengan Tuhan, dan kemudian hidup mentaati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dinyatakan Tuhanlah kasih karunia-Nya dalam hidup saudara ketika saudara melakukan firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur. Kami merindukan pengalaman dan mengalami kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami sudah belajar dari 3 video ini
bahwa bagaimana supaya kami seperti Nuh mengalami kasih karunia Tuhan. Kami mau belajar dalam kehidupan kami untuk hidup dengan cara yang berbeda dari kehidupan dunia. Kami mau belajar hidup benar dan saleh. Kami mau belajar dalam kehidupan kami bergaul intim dengan Tuhan dan hidup melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan bagi kami. Ajar kami ya Tuhan. Ajar kami untuk menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini seperti yang dilakukan Nuh. Dan kami rindu melihat rancangan-Mu, kasih karunia-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.